Halo, selamat pagi menjelang siang, Sobat ID Score di seluruh pelosok negeri tercinta ini. Gimana kabarnya untuk hari ini? Hari Jumat ya, di tanggal 9 Juli 2021. Senang sekali kembali saya Daryl Adam bisa menemani aktivitas pagi menjelang siang Anda. Kita akan berbincang santai sebetulnya untuk bisa tahu lebih jauh tentang sebuah strategi yang akan kita lakukan untuk mengantisipasi segala macam hal atau mungkin juga resiko yang ingin kita hindari. Karena resiko itu tidak pernah bisa dihilangkan, tapi paling tidak bisa diminimalisir. Nah, bagaimanakah caranya meminimalisir ini? Apalagi di pandemi COVID-19 kan banyak hal-hal yang perlu diantisipasi ya. Yang pertama, kita perlu mengantisipasi untuk tidak perlu keluar rumah kalau tidak perlu-perlu banget. Yang kedua, menghindari mobilitas yang begitu masif. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Jangan lupa menggunakan masker. Nah, posisi saya sekarang ini aman karena saya cuma sendirian di ruangan ini, jadi tidak perlu menggunakan masker. Walaupun protokol kesehatan juga harus dijaga ketat. Nah, hubungannya apa yang saya sampaikan di awal ini dengan keterlibatan dari sebuah instansi atau perusahaan atau bidang usaha itu sangat erat. Banyak orang mengatakan, waduh Mas Daryl, sebetulnya kalau untuk membuat bisnis lancar di masa pandemi ini kayaknya agak kurang bisa deh. Nah, gimana coba caranya agar semua hal yang berhubungan dengan bisnis itu bisa lancar, kemudian resikonya terkendali. Sekali ingat bahwa yang namanya resiko tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa di-manage dan diminimalisir. Kita akan coba bahas lebih jauh bersama dengan narasumber yang akan bergabung di Instagram Live kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Beliau ini adalah Head of GRC Pevindo Biro Kredit ID Score. Dan tentunya ini jadi sebuah pembelajaran, karena kalau kita ngobrol dengan orang yang kompeten di bidangnya, pasti kan akan banyak inspirasi, akan banyak insight-insight yang akan didapatkan. Nah, hari ini kita akan bahas lebih lanjut. Oh ya, jangan lupa nanti untuk Anda Sobat ID Score bisa berinteraksi di kolom chat yang sudah kami siapkan untuk Anda. Sekali lagi silakan bisa memberikan komentar, pertanyaan, atau usulan apapun juga yang berhubungan dengan tema kita. Kita mengangkat yang tema bisnis lancar dengan resiko terkendali. Bagi Anda Sobat ID Score bisa langsung menginformasikan beberapa sosial media kami, di antaranya Instagram di idscore.id, di Facebooknya di Pevindo Credit Bureau, Twitternya @idscore_ind, LinkedInnya idscore Pevindo Biro Kredit. Kanal YouTube juga kami sediakan untuk Anda yang bisa di like, comment, and subscribe, tentunya di idscore Indonesia. Kemudian websitenya, ini jangan lupa nih, semua all detailnya itu ada di website di www.idscore.id. Dan juga masih ada hal-hal lainnya yang berhubungan dengan edukasi yang diberikan oleh Pevindo Biro Kredit. Saya masih menunggu hubungan langsung dari Mas Nazar atau Mas Muhammad Rizky Nazar. Kalau ngomongin Nazar itu berhubungan dengan ini ya, dengan penyanyi ya. Nanti kita tunggu sambungan langsung dengan Mas Nazar. Nah, ini seperti sudah coba bergabung bersama dengan saya. Mana dia? Kita coba lihat dulu. Oke, ya. Siap untuk ngobrol hari ini. Kita akan coba interaksikan langsung seperti apa sih sebetulnya tips and tricks agar bisnis lancar dengan resiko yang terkendali. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang, Mas Nazar. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Daryl. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Still WFH ya? Iya dong. Jenuh nggak sih Mas Nazar WFH? Ya jenuh-jenuh nggak jenuh, cuman ya kita harus bisa cari kesibukan aja lah. Jadi kalau memang kita jenuh dengan suasana yang sama terus, ya coba cari hobi yang kira-kira bisa dikerjain di rumah lah ibaratnya gitu. Iya. Jadi kan sama aja kita mengamankan resiko juga ya, resiko terhadap diri sendiri, keluarga, apalagi itu imbasnya nanti kan ke performance dari SDM kita di kantor ya, Mas Nazar ya. Betul. Oke, berarti by the way ini udah berapa hari WFH teman-teman dari Pevindo? Kebetulan sudah lebih dulu dari PPKM Mikro diterapkan gitu. Jadi kita ngelihat karena memang waktu itu tingkat COVID-nya lagi tinggi, jadi sementara daripada nanti di kantor tular-tularan nggak terkendali, karena di awal tahun kita juga sudah memang masukin tuh di risk profile kita penyebaran masif COVID di kantor gitu. Karena kalau sampai nanti bisa tular-tularannya nggak terkendali gitu, mungkin bisa mayoritas
terkena COVID pada waktu yang sama gitu, itu kan bisa membuat ganggu operasional gitu. Jadi saat kita lihat ini kondisinya mulai lampu merahnya mulai nyala nih, jadi ya kita usahakan untuk full WFH dulu sementara sampai segala sesuatu yang terkendali terlebih dahulu. Iya, tapi begini Mas Azhar, kan kalau biasanya banyak orang yang sekarang tuh mengalami kesedihan ya. Faktanya kesedihan akan anggota keluarga yang mungkin sudah berpulang terlebih dahulu karena COVID-19. Ada juga dari sisi pebisnis yang ngerasa, aduh nih usaha saya tuh bakal bangkrut nih, pandemi nggak hilang-hilang gitu loh. Sehingga membuat mereka juga stres, akhirnya ya imunitas juga turun gitu ya. Tapi thanks God banget, tema ini sebetulnya menjadi sebuah acuan kita untuk bisa belajar. Gimana sih sebetulnya agar bisnis itu bisa lancar, tapi akan berbanding lurus dengan resiko yang terkendali. Boleh kita kasih overview sedikit, Mas Nazar? Sebetulnya perkembangan dari seluruh dunia usaha, khususnya mungkin dari perspektifnya Pevindo atau internal Pevindo, sebelum pandemi dan selama pandemi ini, serta pasca pandemi itu seperti apa sih? Kalau pasca kan berarti kan kita memprediksi ya akan hal-hal yang akan terjadi. Sebelum pandemi seperti apa? Ya sebelum pandemi mungkin karena kita berhubungan menjadi produk kita menjadi tools bagi perusahaan-perusahaan pembiayaan atau lembaga-lembaga keuangan dalam menganalisa gitu. Otomatis setelah pandemi ini efeknya adalah spending masyarakat kan turun gitu. Jadi artinya berimbas pada aplikasi kredit yang menurun. Gitu. Jadi artinya aplikasi kredit yang menurun itu jadinya di customer kita juga mereka volume transaksinya turun, otomatis karena yang akan menjadi volume transaksi di kita itu akan berbanding lurus dengan volume transaksi yang ada di klien kita. Jadi itu akan berdampak langsung juga. Jadi linear dia akan berdampak. Gitu mereka turun kita juga akan turun gitu. Belum lagi ditambah dari kondisi-kondisi existing kredit yang sebenarnya tadinya lancar sebelum pandemi karena semua pendapatan masyarakat lancar sesuai kemampuan mereka, tiba-tiba pandemi ada yang kena PHK, ada yang memang revenue streamnya turun gitu, akhirnya itu berdampak pada kelancaran mereka dalam membayar kewajiban keuangannya gitu. Oke. Tapi setahu saya nih di internalnya Pevindo Biro Kredit sendiri kan itu banyak program-program yang bagus gitu ya, yang saya sempat bicara sama Pak Abi juga bahwa ini kita habis launching program ini loh Mas Daryl segala macamnya. Itu kan berarti kan ada satu bentuk upaya dari internal dari Pevindo Biro Kredit untuk memberikan kontribusi yang positif. Works total nggak sih sebetulnya? Berimbas positif nggak sih kira-kira Mas Nazar? Kalau saya lihat sampai saat ini berimbas positif karena kita cukup bisa mengendalikan revenue stream kita, walaupun pasti ada dampaknya, nggak mungkin ada dampaknya, tapi kita bisa tetap bisa mengendalikan agar profitabilitas kita terjaga. Kira-kira seperti itu. Mungkin yang harus diwaspadai adalah dengan adanya pandemi ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi behavior dari market itu berubah gitu. Orang yang tadinya semua warawiri keluar dalam melakukan kegiatan, sekarang semua kegiatan itu sebagian besar akan dilakukan dari rumah. Jadi otomatis behavior dari market itu akan berubah secara drastis gitu. Nah, yang paling penting ya kita harus bisa menyesuaikan dengan itu. Jadi kalau memang kita sebelumnya punya plan-plan atau rencana-rencana ekspansi yang sesuai dengan prediksi kita dulu, begitu behavior market ini berubah, kita harus bisa menyesuaikan. Apakah plan ini masih relevan nggak dengan behavior yang berubah ini? Atau kalau misalnya sudah tidak relevan, kita bisa pilih kira-kira yang mana yang masih bisa dilaksanakan, yang mana yang kira-kira harus diprioritaskan atau diganti mungkin inisiatif. Oke. Kalau boleh kita bongkar dapurnya dari Pevindo sendiri, yang mana yang dilaksanakan dan mana yang dipending kira-kira? Otomatis kita dalam meningkatkan kualitas data kita ke customer, kita kan perlu meningkatkan kualitas produk kita gitu. Jadi salah satu yang kita lakukan adalah memperkuat infrastruktur, lalu produk-produk kita, model-model kita, dan kita mencoba meluncurkan produk-produk yang mungkin relevan dengan atau bisa membantu member-member kita dan klien-klien kita dalam menghadapi situasi krisis ini. Gitu. Mungkin sekarang contohnya adalah begini, dengan COVID ini, otomatis kan yang akan banyak terdampak itu berubah itu adalah revenue stream dari market ya, gitu, dari baik individu ataupun corporate gitu. Jadi ada yang ibaratnya pendapatannya terganggu lah ibaratnya gitu. Nah, jadi di masa yang akan datang kita akan meluncurkan apa yang dinamakan dengan income estimation gitu. Sekarang sedang dalam tahap development. Jadi diharapkan kalau yang dulu
apa namanya kemampuan orang membayar kredit itu mungkin untuk yang lama-lama itu kan pada saat revenue stream dia masih stabil dulu. Begitu ini sudah COVID ini keluar, otomatis banyak gangguan dalam revenue stream market gitu. Dengan adanya income estimation kita bisa memprediksi gitu. Kira-kira apa namanya market atau individu ataupun corporate ini kedepannya masih mampu nggak di luar apa yang kita tahu sebelumnya gitu dalam membayar kewajiban keuangannya nanti gitu. Jadi itu mungkin akan sangat membantu untuk member ataupun calon-calon member kita nanti. Oke, berarti semua perusahaan itu dalam konteksnya sekarang adalah totalnya menghadapi banyak resiko ya, Mas Nasir ya, termasuk Pevindo juga gitu ya. Nah, tapi banyak orang yang jeli juga nih Mas Nasir. Dia berhasil merubah resiko menjadi sebuah peluang, menjadi sebuah kesempatan, hingga itu jadi challenge juga gitu loh, jadi tantangan. Nah, ke depan seperti apa kira-kira Pevindo melihat momentum seperti ini? Ya, satu itu yang tadi betul sekali yang Mas Daryl bilang bahwa kita harus bisa merubah risiko menjadi opportunity. Jadi itu yang kita lihat tadi bahwa produk income estimation ini akan jadi sangat relevan ke depannya karena mungkin sebelumnya income estimation itu sebelumnya orang kan kalau perusahaan pembiayaan kita harus melampirin slip gaji dan segala macam itu bisa menjadi acuan awal bagi mereka. Tapi secara modeling data mereka nggak kurang bisa mengetahui ke depannya seperti apa. Nah, dengan produk ini kita bisa merubah apa namanya risiko yang mungkinnya tadinya gelap bagi si customer kita dengan adanya modeling dan produk kita yang baru ini. Jadi tidak hanya sekadar apa namanya slip gaji di awal gitu, tapi juga dengan produk ini customer kita bisa tahu kira-kira kemampuan orang ini ataupun corporate ini dalam membayar kewajiban keuangannya ke depannya seperti apa sih gitu. Itulah yang mau kita kita harus bisa fair melihat dua sisi ya. Dalam artian begini loh. Kita kan ngobrol santai hari ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh ID Score sendiri. Siapa tahu dari apa namanya sobat ID Score yang menyaksikan kami di live Instagram ini bisa menduplikasi ya Mas Nazir ya. Dari step by step-nya atau how to-nya yang seringkali ID Score lakukan untuk bisa paling tidak itu mengendalikan risiko. Yang penting saya akan mengulangi terus, risiko nggak pernah bisa dihilangkan, kita bisa mitigasi, kita juga bisa mengendalikannya. Nah, kita mulai masuk nih ke bener-bener internalnya nih. Kita mulai mengkerucut nih. Tadi Mas Nasir bilang dan setuju kalau saya mengatakan risiko itu harus dirubah menjadi sebuah opportunity atau peluang. Nah, gimana ID Score yang pertama mengelola dulu risikonya agar rencana kan pasti kan setiap tahun kan ada target-target bisnis yang harus dijalankan ya dengan baik. Gimana sih caranya ID Score mengelola risiko termasuk rencananya jalan semua, target juga terpenuhi. Nah, ini bagaimana kira-kira cara yang baik dan bijaknya yang dilakukan sama ID Score? Ya, jadi apa namanya cara yang mungkin yang saya ketahui gitu, yang saya anut dan saya terapkan di ID Score ini dalam apa namanya mengelola risiko secara korporat dan menyeluruh itu saya meriletkan apa yang namanya risiko itu dengan rencana strategis kita. Jadi apa yang sudah diprogramkan di awal tahun itu rencana-rencana strategis itu kita identifikasi masing-masing target-target itu, rencana strategik objektif itu kira-kira risiko apa yang akan muncul di tahun ini yang mungkin kalau dia sampai terjadi apa-apanya terjadi ini bisa mengganggu pencapaian dari si objektif itu. Nah, jadi kita bisa lebih relevan shoot to the target. Nggak, kalau kita ngomong risiko mungkin akan ada 100.000 atau jutaan risiko yang mungkin kita hadapi tiap hari, tapi yang mana yang relevan, yang mana yang harus kita apa namanya overcome terlebih dahulu adalah risiko-risiko yang memang relevan terhadap sasaran strategis perusahaan kita gitu. Jadi kalau enggak kan kita nanti wasting effort, wasting money, sementara kita juga masih harus berjuang dengan target-target bisnis gitu. Jadi kita harus lihat risiko apa yang relevan. Nah, setelah kita bisa identifikasi risiko-risiko tersebut, lalu kita coba lagi kita rankingkan, kita berikan bobot atau kita lihat berdasarkan kemungkinan terjadi ataupun dampaknya, kira-kira mana yang lebih besar atau sehingga kita bisa tahu prioritisasi yang mana duluan yang kita harus apa namanya mitigasi gitu. Okay. Betul. Setelah kita bisa rankingkan itu semua, kita punya list kira-kira apa namanya rencana-rencana mitigasi yang harus kita ambil untuk mengovercome risiko-risiko tersebut. Lalu sebisa mungkin rencana mitigasi itu di-embed ke dalam rencana kerja setiap divisi ataupun rencana kerja corporate gitu. Jadi setidaknya tidak hanya sekadar omongan atau angan-angan dan hanya di kertas aja gitu. Jadi kalau dia bagian dari
rencana kerja setiap divisi ataupun korporat itu kemungkinan dilaksanakannya akan menjadi lebih tinggi, sehingga kemungkinan risiko itu bisa terkelola juga akan bisa lebih tinggi gitu. Karena balik lagi, manajemen risiko itu seperti yang tadi Mas Daryl bilang, bukan untuk menghilangkan risiko gitu. Jadi risiko selama kita melakukan sesuatu, risiko itu pasti akan selalu ada gitu. Satu-satunya cara untuk menghilangkan risiko adalah dengan tidak melakukan apa-apa. Nah, itu kan yang kita nggak mau. Ya, iya, iya. Berarti step by step ini memang dilakukan apa sebagai bentuk antisipasi atau plan B-nya ketika pandemi masuk, atau sebelum pandemi juga melakukan hal yang sama nih, identifikasi, ranking, membuat bobot, diaktualisasikan secara cara kerja atau bagaimana? Ya, ya alhamdulillahnya semua ini memang sudah menjadi culture di kami. Ini sudah kita lakukan sejak dari tahun 2017 gitu. Nah, maturity-nya mungkin yang akan lebih meningkat. Mungkin di awal dulu kita masih agak-agak bingung, masih agak gagap-gagap, tapi setidaknya kan itu akan semakin mature lah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, saya mau melihat dari supportingnya nih, kan SDM juga totally punya andil yang sangat kuat ya, Mas Nazar ya. Apalagi di Adiscore ini kan, setahu saya timnya solid, kemudian juga kontribusinya juga sangat luar biasa. Ada bentuk adaptasi yang dilakukan nggak kira-kira dari sekian banyak hal yang dilakukan untuk bisa meminimalkan risiko atau mengelola risiko ini sendiri agar terkendali? Apa sih yang Mas Nasir tahu yang dilakukan sama top to bottom-nya sehingga itu masih bisa terus seiring sejalan gitu loh. ID Score ya settle dengan prinsip manajemennya, visi misi goal-nya juga oke, walaupun pandemi COVID-19 juga harus melakukan bentuk adaptasi aktivitas di kantornya, mengurangi, bahkan mungkin juga hal yang lainnya. Gimana SDM-nya sebenarnya? Ada persiapan khusus untuk bisa memanage SDM-nya? Karena resiko itu dari sebuah perusahaan, setahu saya ya, correct if I'm wrong ya, ini berhubungan dengan SDM-nya juga. Gitu. Nah, gimana Mas Asep? Betul. Jadi salah satu kunci keberhasilan penerapan risk management di perusahaan itu bukan tergantung kepada divisi atau unit kerja manajemen risiko yang hebat, yang Superman lah ibaratnya gitu. Jadi keberhasilannya sebenarnya akan bergantung pada seluruh pihak. Jadi risiko itu kan pada at the end of the day yang akan melakukan mitigasinya, yang akan memanage itu adalah pemilik proses atau proses owner dari ibaratnya seluruh divisi lah. Jadi akan tergantung kepada kedisiplinan, awareness, kesadaran dari seluruh pihak gitu, dari seluruh teman-teman yang ada di dalam sebuah perusahaan. Nah, apa yang kita lakukan adalah dulu di awal kita memberikan training gitu, jadi memberikan training kepada seluruh insan di PBK. Kita train, kita berikan awareness kira-kira manajemen risiko itu seperti apa, lalu apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka waspadai, ibaratnya seperti itu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu juga kami berusaha menyuntikkan informasi ke alam bawah sadar lah melalui katakanlah email blast gitu, karena ini harus menjadi culture, karena ketika tidak menjadi culture hanya sebuah formalitas, itu juga kadang-kadang teman-teman di dalam sebuah perusahaan hanya akan melakukan just for the sake of doing it gitu loh, esensinya nggak dapat. Jadi gitu berusaha memasukkan dengan topik-topik yang berbau GRC melalui email blast dan mungkin asistensi setiap hari kalau misalnya mereka butuh opini kita, pendapat kita, bantuan kita akan mencoba membuka paradigma mereka dalam menyelesaikan sebuah masalah atau mengambil keputusan dari sisi risiko gitu. Nah, ini dari sisi formal gitu, yang kita lakukan adalah jadi baik dari divisi saya sendiri, dari divisi GRC, kita akan membuat profil risiko korporat. Jadi di awal tahun yang tadi seperti yang saya bilang, sesuai dengan rencana strategis perusahaan, dan itu diupdate pada semester 2. Jadi pada bulan Juli ini kayak gini kita lagi melakukan update untuk profil risiko korporat, karena risiko itu kan sifatnya dinamis ya. Mungkin apa yang kita tahu di awal tahun sekarang sudah berubah gitu. Apakah ada risiko yang sudah hilang, ataupun ada risiko baru, ataupun ada risiko-risiko yang dulunya nilainya rendah gitu, ratingnya rendah, sekarang mungkin meningkat, jadi harus lebih kita waspadai. Atau mungkin ada risiko yang dulunya tinggi, karena kita sudah berhasil melakukan mitigasi dengan baik, risikonya bisa kita turunkan gitu. Proses itu pula yang kita duplikasi ke seluruh unit kerja gitu. Jadi seluruh unit kerja untuk unit kerjanya masing-masing, mereka juga harus membuat profil risikonya mereka masing-masing gitu.
Oke, Mereka baiklah. juga akan mengupdate di semester 2-nya, kira-kira seperti itu. Oke, sebentar. Ini tahan dulu ya. Saya Ya. terpikir untuk begini, karena ini keterlibatan dari top manajemen itu juga kan pasti betul-betul harus berkontribusi kuat ya. Tadi Mas Nazir sempat mengatakan kalau di ID Score sendiri itu ada topik-topik yang memang diangkat khusus. Apakah ini sifatnya untuk lebih memotivasi atau lebih apa sebenarnya? Boleh dikasih contoh beberapa topik ya, Mas Nazir? Uh, Sorry Mas Daryl, topik dalam artian seperti apa nih? Nggak, misalnya maksud aku begini, apakah ini topik-topik yang sengaja dihadirkan untuk bisa memberikan satu semangat tersendiri Um, dengan adanya ya. ini atau gimana? Sebenarnya kita tidak berusaha untuk memberikan suatu tema yang khusus besar gitu seperti campaign seperti itu, tapi kita berusaha mengembed ini dalam sehari-hari ibaratnya gitu. Jadi katakanlah misalnya kita juga mengassist misalnya dari tim procurement misalnya dalam proses pengadaan kita walaupun kita bukan pemilik proyeknya ibaratnya pemilik pengadaan ya, tapi kita selalu mendampingi katakanlah dalam proses-proses procurement, penilaian tender dan segala macam kita memberikan opini, memberikan pendapat, memberikan review kira-kira ini apa-apa saja yang harus diwaspadai dalam proses ini. Ataupun juga misalnya teman-teman dari seluruh divisi katakanlah ketika akan meminta persetujuan sesuatu kepada direksi gitu. Kita juga turun membantu mengakses mereka sebelum mereka present ke direksi, ibaratnya kita bantu dari sisi baik dari sisi risiko, baik dari sisi compliance. Jadi kajian apapun yang mereka lakukan, kira-kira ada nggak yang perlu diwaspadai, ada nggak yang perlu lebih disorot lebih lanjut dalam rangka meminta persetujuan kepada direksi. Karena kita Gitu. mengharapkan jadi ketika direksi akan mengambil keputusan itu mereka mendapatkan sebuah well informed decision gitu loh. Jadi Ya, ya. kadang kan orang ketika mengambil keputusan nanti hanya disajikan hal-hal yang bagus-bagus saja gitu. Nah, sementara apa-apa saja yang mungkin harus diwaspadai tidak menjadi concern di situ. Nah, disitulah kita bisa memberikan opini agar informasi yang naik ke atas itu lebih berimbang. Jadi katakanlah di option 1 itu opportunity-nya ini ABC gitu, tapi juga disertai dengan risikonya yang harus diwaspadai adalah DF ibaratnya seperti itu. Jadi ketika harus memilih atau membuat sebuah keputusan, mereka bisa memutuskan dengan informasi yang lebih berimbang. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, Mas Nasir, kita masuk ke bagian tengahnya nih. Kalau kalau tadi kan kulitnya udah kita kupas, kena daging atasnya, tinggal daging tengahnya nih. Sebetulnya kalau kalau kita bicara masalah resiko kan berarti kan ada satu hal yang memang perlu dilakukan sebagai sebuah bentuk aplikasi dari kenyataan yang ada ya. Sekarang pandemi COVID-19 harus bisa betul-betul adaptif sekali dengan keadaan sehingga bisa tetap berjalan gitu loh bisnis. Mas, boleh nggak diajarin dari pihak ID Score sendiri dalam artian aktualisasi yang pernah dilakukan untuk nyusun rencana bisnis yang baik tanpa ngesampingkan pengelolaan risiko. Itu seperti apa, Mas Nasir? Ya, mungkin kalau urut-urutannya seperti yang tadi saya bilang gitu, dalam merencanakan sebuah rencana bisnis, jadi jangan risiko itu dilakukan di belakang gitu. Jadi kalau bisa biasanya kan di tengah-tengah tahun ini setiap perusahaan sudah mulai untuk merancang kira-kira rencana bisnisnya atau rencana strategisnya tahun depan mau ngapain gitu. Nah, jadi setelah rencana itu fix atau disahkan gitu, langsung dimulai untuk melaksanakan identifikasi risiko. Jadi jangan sampai telat, karena kalau baru tahun depan, katakanlah tengah tahun depan baru mulai menganalisis risiko gitu, bisa jadi ada hal-hal buruk yang udah keburu kejadian gitu. Jadi itu harus di-embed menjadi bagian dari perencanaan strategi sebuah perusahaan. Jadi begitu masuk di tahun buku depan, sebuah perusahaan udah tinggal nanti fokus untuk melaksanakan rencana mitigasinya aja gitu. Tapi juga kita harus aware karena mungkin akan ada risiko-risiko yang sifatnya operasional dan dinamis yang nggak muncul nggak ketangkep gitu ya di perencanaan strategis gitu. Katakanlah misalnya kayak COVID gini ya. Ketika COVID ini terjadi kan gangguan revenue dari sisi bisnis nih ya, gangguan revenue dari klien atau customer kita pasti akan terjadi apapun bisnisnya, dimanapun perusahaannya. Nah, impact-nya nanti mungkin akan jadi ke tingginya AR overdue kita gitu. Jadi piutang yang tidak tertagih tinggi gitu.
terlepas dari apapun bisnisnya dan dimanapun itu gitu. Jadi secara persentase pasti itu akan naik gitu. Nah, dengan munculnya itu kita harus bisa, mungkin di satu sisi upaya hukum itu adalah hal yang paling terakhir yang harus kita yang bisa kita ambil ya, karena itu yang kita nggak mau gitu kan, akan berdampak dengan hubungan yang baik juga dengan para klien kita dan customer. Satu sisi kita harus bisa mengerti mereka juga revenue-nya nggak bagus gitu. Tapi mungkin secara mitigasi yang bisa kita ambil, mungkin pendekatan kita harus bisa lebih baik dengan mereka gitu. Jadi otomatis ketika mereka punya uang yang mungkin agak lebih terbatas dibandingkan tahun-tahun lalunya, pembayaran ke kita bisa lebih diprioritaskan ketimbang vendor-vendor mereka yang lain gitu, ataupun rekan-rekan mereka yang lain gitu. Kita bisa lebih diprioritaskan. Kita bisa memberikan servis lebih dalam rangka meningkatkan kedekatan kita seperti itu. Tapi kalaupun pada akhirnya AR overdue itu terjadi dan jumlahnya meningkat, kita juga harus sudah mulai merumuskan langkah-langkah yang lebih jauh ketimbang yang standar yang seperti dahulu gitu. Otomatis collection collection juga itu sudah standar harus dilakukan, kita harus bisa nagih gitu ya. Tapi at least kalaupun sampai parah-parahannya jumlahnya tetap tinggi dan tidak bisa terbayar juga ibaratnya oleh para customer kita juga harus mulai mempertimbangkan opsi-opsi, misalnya seperti factoring gitu kan, anjak piutang ibaratnya kan. Kita harus juga fokus dalam menggrab opportunity baru ketimbang yang sudah lama yang dan juga bisa dibilang deadwood ibaratnya gitu ya. Jadi kita nggak habis energi untuk mengejar sesuatu yang memang kemungkinannya sangat kecil untuk menjadi kenyataan ibaratnya gitu. Nah, kita misalnya kayak factoring itu adalah anjak piutang. Jadi kalau kita kumpulin misalnya katakanlah piutang kita sudah berapa banyak yang kemungkinan tertagihnya sangat kecil gitu ya, daripada kita habis effort, habis tenaga dan menagihnya ibaratnya juga keluar kos banyak, mungkin kita harus pikirkan juga kenapa kita jual piutang ini kepada pihak-pihak yang lain, sehingga setidaknya daripada nggak jadi duit itu kan bisa jadi duit. Nah, mungkin itu adalah salah satu contoh langkah-langkah yang lebih jauh yang mungkin harus mulai kita pertimbangkan dibanding dulu waktu keadaan normal, mungkin itu belum menjadi sebuah option, kira-kira seperti itu. Nah, tapi perlu berarti dari apa yang disampaikan Mas Nazir ini perlu ada kebijakan-kebijakan ekstra dong ya yang diciptakan oleh perusahaan khususnya di ID Score untuk bisa ya beradaptasi gitu loh dengan keadaan. Maksud saya begini, kalau misalnya taruhlah tadi pembayaran mungkin agak sedikit mulur, kebijakan seperti apa yang idealnya itu dilakukan sama ID Score? Siapa tahu ini kebijakan ini bisa sedikit diduplikasi sama perusahaan lainnya yang kebetulan melihat kita di Instagram Live ini. Kalau kebijakan-kebijakan sih saya rasa saya agak susah mungkin untuk share itu ya, karena nanti akan sangat terkait dengan operasionalisasi perusahaan kita gitu. Tapi mungkin kalau mau kita bawa gitu kan dalam mengovercome risiko yang tadi misalnya ya, menjaga tingkat pembayaran ke kita mungkin ke customer kita bisa memberikan merubah yang tadi misalnya risiko menjadi revenue gitu ya. Misalnya yang tadinya penggunaan ID Score kita belum menjadi bagian terintegrasi atau kebiasaan bagi mereka dalam proses bisnis mereka, kita bisa lebih mengedukasi mereka, memberikan saran kepada mereka bahwa dalam kondisi yang tidak pasti begini, kemampuan membayar market juga semakin menurun, daya beli orang semakin turun. Gimana dengan penggunaan ID Score ini otomatis bisa memberikan perlindungan lapis kedua bagi mereka. Jadi ibaratnya ketika mereka sudah melakukan kredit analisis, tapi mereka katakanlah yakin nggak yakin gitu ya, nanti ke depannya customernya atau marketnya mampu atau membayar atau tidak, kita bisa memberikan suatu sebuah produk yang penilaian scoring yang independen gitu, dalam memberikan perlindungan lapis kedua bagi mereka. Jadi artinya mereka bisa memfilter lagi kira-kira customer mereka calon customer seperti apa aja, aplikasi debitur, aplikan dari debitur seperti apa saja yang mungkin mereka akan terima berdasarkan hasil scoring dari ID Score. Jadi otomatis dampak ke kitanya nanti di masa yang akan datang, kalau mereka bisa mendapatkan debitur yang bagus, otomatis pembayaran ke lembaga-lembaga keuangan ini juga akan lancar kan dari si debiturnya. Pembayaran yang lancar ke mereka otomatis akan membuat revenue stream mereka akan menjadi lebih stabil. Nah, dengan revenue stream mereka yang stabil,
otomatis apa namanya pembayaran kita ke kita pun juga otomatis akan menjadi semakin lancar. Nah, itulah pada akhirnya akan berdampak juga pada penanganan risiko yang ada di kita. Kira-kira seperti itu. Oke. Berarti kalau boleh dijabarkan tingkat keberhasilan dari apa namanya risiko yang terkendali itu berapa persen? Kalau dipresentasikan ya dari konsep yang tadi Mas Nasir sampaikan gitu loh, sehingga Ediscore sudah mengaplikasikan itu. Berapa banyak sih kalau boleh dibuat dalam bentuk persentasenya, Mas Nasir? Ini roughly aja ya gitu. Roughly tebakan saya lah ibaratnya gitu ya. Jadi katakanlah keberhasilan dalam kita mengelola risiko itu mungkin 70% itu ada di sisi kita. Jadi konsistensi kita, akurasi kita dalam mengidentifikasi dan menjalankan mitigasi risiko itu katakanlah mengambil porsi 70%-nya. 30% yang lagi itu akan tergantung dari apa namanya unidentified factors atau faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan gitu ya, uncontrollable factors yang ada di luar gitu. Jadi karena kita mengelola sebuah risiko kan bisa jadi sumber-sumbernya itu adalah dari faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Bisa jadi aja seperti itu. Dia akan menjadi seperti itu dan mungkin adalah 5% porsinya adalah hoki gitu ya. Kita nggak tahu juga gitu kan, karena bisa jadi aja something happen di luar sana yang kita tidak bisa kendalikan dan tidak terprediksi sebelumnya tiba-tiba terjadi. Bisa jadi bikin kita beruntung, bisa jadi juga bisa bikin kita jadi apa sih gitu katakanlah seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa 70% itu semuanya bergantung dari kitanya juga gitu. Iya, tadi kita udah bahas ya di awal tadi ya tentang SDM-nya juga, tentang top management seperti apa, kemudian juga kebijakan-kebijakan internal seperti apa. Mas, SDM saya masih tertarik untuk bahas masalah itu. Ini kan semua orang lagi benar-benar fokus terhadap kesehatan, imunitas. Berlaku juga nggak sih kalau di ID Score itu adanya a little punishment misalnya, atau maybe a little reward yang diberikan bagi para pegawai, para staff yang ada, yang mereka tuh totally masih memberikan satu kontribusi yang positif, karena ini berhubungan pula dengan talenta SDM, kapabilitas dari SDM sendiri untuk tetap bisa performance gitu loh di ID Score. Ada nggak? Ini udah masuk dapur banget nih. Mau dijawab enggak terserah, mau boleh juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi memang itu sudah ada di rencana saya sejak lama gitu ya. Jadi saya sebenarnya sudah merencanakan bahwa katakanlah pada saat ini kan kita masih meratakan kompetensi atau awareness dari si manajemen risikonya terlebih dahulu gitu. Ketika ini sudah mulai kompetensi atau awareness-nya ini sudah mulai rata gitu ya di seluruh ID Score. Saya sudah merencanakan untuk mulai katakanlah memasukkan program-program katakanlah ini bisa dikaitkan dengan penilaian kinerja gitu. Jadi nggak hanya pencapaian nggak hanya penilaian kinerja itu tidak hanya melulu melalui pencapaian target gitu ya, tapi juga pengelolaan risiko gitu. Karena orang mencapai target kadang ada faktor hoki juga di situ gitu. Bisa jadi aja dia targetnya 100 tercapai tapi sebenarnya dia bisa 150 gitu. Ternyata tercapai 100 karena tetap tercapai 100 karena risiko yang terjadi cuma 50. Jadi artinya dia pada akhirnya tetap bisa mencapai targetnya. Tapi kalau bisa dibilang risikonya kan terjadinya gede gitu ya, hampir setengahnya gitu. Itu ilustrasi analogi sederhananya. Jadi mungkin di masa yang akan datang harus bisa kita kaitkan dalam penilaian kinerja. Jadi artinya targetnya tercapai tapi risikonya juga bisa mereka kendalikan gitu. Lalu mungkin di yang kecil-kecil yang lain juga yang saya sudah rencanakan adalah katakanlah paling gampang misalnya kita bikin lomba ide karyawan lah seperti itu. Jadi dari seluruh divisi kerja silahkan membuat sebuah program gitu ya, atau rencana-rencana kita lombakan gitu. Jadi kira-kira mereka tahu risiko yang paling besar di wilayah pekerjaan mereka apa. Lalu nanti mereka bisa rumuskan rencana mitigasinya seperti apa. Nanti dipresentasikanlah di direksi, dilombakan. Nanti yang jadi juri adalah direksinya gitu. Karena nanti yang menang dapat hadiah apa gitu. Bisa individual, bisa tim. Itu juga di satu sisi bisa memicu antusiasme karyawan terhadap penerapan manajemen risiko gitu. Tapi ada yang diaplikasikan nggak dari sekian banyak lomba, kemudian menghasilkan pemenang, sehingga betul-betul menjadi sebuah hal yang dilakukan gitu loh, hubungan dengan pemenang dari lomba tersebut. Misalnya loh. Pada saat ini belum, kita harapkan tahun depan ini bisa roll out lah, insya Allah. Karena saat ini saya masih fokus untuk
Ya, saat ini saya masih fokus dulu untuk bisa memeratakan apa namanya awareness dan kompetensi dari teman-teman di PBK. Karena takutnya karena saya mikir gini, lebih seru kalau lombanya itu kompetitif. Jadi kompetitif itu artinya kan nanti kompetensinya sudah mulai rata. Jadi Ya, ya, ya. ketika misalnya awareness atau kompetensinya belum terlalu rata gitu, kita lombakan Mhm. nanti akan diuntungkan teman-teman yang mungkin sudah lebih advance di situ. Mhm, mhm, mhm. Tapi gini Mas Nasir, sorry saya mau tanya, Mas Nazar menjadi Head of GRC Pevindo Credit Edisco udah berapa lama? Semenjak saya masuk di PBK itu mungkin sudah dari pertengahan 2017, jadi mungkin saat ini sudah 4 tahun lah masuk. 4 tahunan gitu ya. Kira-kira ada nggak sih Mas dari apa yang Mas Nasir lakukan sebagai leader ya di GRC Pevindo Credit ini sendiri, melihat satu orang atau dua orang yang kayaknya tuh bisa berpotensi menjadi sebuah agent of change di sebuah perusahaan, khususnya di ID Score. Nah, kalau misalnya hal itu sempat terpantau oleh pandangan matanya Mas Nasir selaku pimpinan, apa yang Mas Nasir lakukan? Apalagi ini sehubungan dengan pandemi COVID-19 ya, di mana segala hal itu bisa terjadi gitu. Tapi melihat dengan potensi orang ini mampu menjadi seorang agent of change, itu bisa diberdayakan. Karena saya yakin ada juga orang-orang atau SDM, talenta-talenta yang di masa pandemi ini masih lebih bersemangat lagi tuh. Karena ngerasa pekerjaan saya adalah keluarga saya. Ini adalah bagian dari hidup saya juga, sehingga saya berkontribusi. Gimana Mas Azir melihat hal ini? Ya, ini sebenarnya salah satu hal yang umum dilakukan gitu ya. Saya lihat kalau saya di komunitas manajemen risiko banyak dilakukan di perusahaan-perusahaan lain, bahwa terutama perusahaan-perusahaan yang Ya. besar ya, yang memang katakanlah cabangnya dari seluruh Indonesia, jangkauannya banyak. Jadi ketika head office tidak bisa mengontrol semuanya, dia akan mengangkat apa namanya change agent di wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauannya mereka sebagai dalam tanda kutip penyebar virus risk management lah di apa Ya. namanya di area wilayah kerjanya seperti itu. Nah, berhubung skop perusahaannya ID Score sendiri kita nggak sebesar itu, gitu, kita hanya di satu kantor. Jadi sampai saat ini yang saya fungsikan sebagai apa yang saya berdayakan sebagai agent of change itu adalah dari kepala divisinya masing-masing, gitu. Jadi Oke. itulah yang kita tekankan, gimana katakanlah dalam pengambilan keputusan, dalam mengelola pekerjaannya sehari-hari, kita suntikkanlah virus-virus manajemen risiko itu dalam keseharian mereka lah, kira-kira seperti itu. Iya, karena memang benar ya, mereka tuh sebagai kaki tangan dari top manajemen juga ya Mas Nasir ya, agar menjalankan amanah semaksimal mungkin, ya menghadapi semuanya dengan keikhlasan hati, passionate mereka bekerja di ID Score, tapi tetap memberikan kontribusi walaupun keadaannya juga masih, sekarang kasus sudah semakin meningkat kan, COVID kan, tiap hari tuh bertambah, wah fantastis banget gitu loh. Menurunkan semangat mereka nggak sih Mas Nasir? Di satu sisi saya rasa saya nggak bisa menjawab per individu ya, karena Iya, semua orang ya, pasti punya overall aja, overall ininya kinerjanya masing-masing ya. bagaimana? Mhm. Tapi at least apa namanya sedikit banyak itu pasti akan berpengaruh terhadap kondisi moral Mhm. ataupun mental dari teman gitu ya, katakanlah Mhm. apabila tetap harus dalam bekerja sehari-hari, karena di satu sisi mereka mungkin pikir nggak cuma hanya diri mereka yang terkena, tapi artinya kalau sampai terkena juga pasti kan akan mungkin berdampak kepada keluarganya gitu kan, Ya, bisa betul. jadi Mhm. buat yang teman-teman yang punya anak-anak yang masih kecil, ataupun apabila ada orang tuanya yang mungkin sudah masuk lansia yang ada di rumah. Nah, itu Mhm. yang bisa menjadi mental mereka apa namanya berpengaruh terhadap mental juga. Nah, cuman Mhm. yang selalu saya tekankan kepada teman-teman bahwa eh, nggak perlu terlalu pusing atau membobardir diri sendiri dengan berita-berita negatif. Artinya Yes, karena yes. kalau kita cuma fokus di situ aja gitu ya, ya makin Mhm. lama kita makin takut, imun makin turun, sementara keadaan juga nggak akan berubah gitu. Jadi apa yang Betul. terjadi di luar terhadap penyebaran COVID itu it's a given condition gitu. Sekarang yang paling Iya, penting adalah langkah apa yang harus kita ambil ke depannya dalam betul. melindungi diri Iya. kita sendiri dan keluarga kita. Karena membobardir Mhm. dengan berita-berita negatif ya it's not going to change anything gitu kan Iya, pada iya, iya, intinya. betul. Mhm. Ya kenapa saya tanyakan ini ya Sobat Ediscord ya, karena banyak orang yang ngerasa, aduh keadaan tuh udah kayak begini gitu loh, ngapain sih masih kontribusi juga, yang penting nyelamatin diri dulu deh sama keluarga, usaha-usaha mah gampang nanti. Karena ada teman-teman saya juga pernah sharing seperti itu gitu loh. Nah tapi ini perspektif berbeda disampaikan oleh Mas Nasir bahwa ya tetap di maintenance juga, tetap melakukan sebuah bentuk pengawasan juga internal yang dilakukan sama manajemen, top manajemennya, apalagi Mas Nasir kan selaku head of GRC-nya. Ini kan responsible full-nya tuh kuat banget harusnya ya Mas Nasir ya. Sehingga
mampu memaintain karyawan atau mungkin juga timnya di balik itu semua. Nah, Mas, tadi kita udah buat alurnya, awalnya seperti apa, resiko, pengenalannya seperti apa, mitigasinya seperti apa, mengendalikan seperti apa. Nah, di menit-menit terakhir ini, saya coba membahas tentang bagaimana berkomitmen terhadap apa yang sudah dilakukan dari ID Score manajemen internalnya terhadap pengelolaan risiko. Ada step-stepnya nggak sih yang perlu dilakukan untuk bisa tetap berkomitmen, berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan risiko agar bisnis tetap lancar. Nah, gimana bentuk komitmen seperti apa yang Mas Nasir suka sampaikan kepada tim? Ya, yang paling penting dalam menjaga komitmen itu, jadi sebisa mungkin di awal sebelum kita roll out programnya itu kita formalkan dulu semuanya, baik dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk SOP dan segala macamnya. Itu kita harus formalkan dari top management. Jadi karena yang paling penting pun karena dalam risk management itu, risk management yang kita jalankan ya, kita menganut dari ISO 31000 di mana apa namanya, tone from the top itu atau leadership atau komitmen dari top management itu menjadi hal yang paling utama pertama sebelum kita masuk ke dalam implementasinya. Jadi ketika dari atasnya sudah komit, otomatis apa namanya, yang bawah mau nggak mau seiring dengan waktu apa namanya, seiring dengan berjalannya waktu juga akan menjadi komit. Otomatis juga yang di atas juga harus bisa menjadi role model gitu ya, contoh bagi teman-teman yang ada di bawah. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam menginternalisasi program yang ada di bawah, ya seperti yang tadi itu, kita harus bisa apa namanya, memasukkan kegiatan-kegiatan risk management ini dalam keseharian pekerjaan mereka. Seperti itu tadi, jadi mereka punya rencana kerja apa, mereka harus bisa mengidentifikasi, termasuk pula di sisi lain kita apa namanya, masukkan tadi melalui email blast katakanlah sebulan sekali gitu topik-topik terkait dengan GRC agar mereka, wawasan mereka juga kira-kira seperti itu. Tapi tidak lepas juga mungkin dari pengawasan-pengawasan ekstra yang dilakukan sama Mas Nasir dan juga tim lainnya ya, untuk bisa terus memonitor apa yang sudah menjadi apa bisnis plan-nya, rencana kerjanya yang sehubungan dengan pengendalian resikonya sendiri. Oke, Mas Nasir, saya punya waktu sebentar, saya cek dulu. Oh, ini masih ada 5 menit ke depan lagi. Boleh kita samarikan Mas Nasir sekaligus mungkin menjadi sebuah insight tersendiri, inspirasi yang disampaikan sama Mas Nasir agar apa yang dilakukan oleh Mas Nasir dan juga tim di Adiscore ini paling tidak bisa diduplikasi lah sama apa namanya, sobat Adiscore yang bergabung yang hari ini, yang melihat kita ada banyak insight-nya. Kita wrap up yang sudah kita bahas. Silakan Mas Nasir. Mungkin kalau saya wrap up jadi agak panjang nih karena diskusi kita tadi kemana-mana gitu ya. Tapi satu kata yang mungkin dari quote dari saya yang mungkin bisa menjadi apa namanya, acuan dalam teman-teman pengelola risiko adalah manage your risk before they manage you gitu. Keren. Manage your risk before they manage you. Yes. Oke. Meaningnya apa kalau di Adiscore? Jadi ya kita harus bisa, jadi ngelola risiko itu jangan sampai terlambat. Jadi apa namanya, otomatis sebelum kita melakukan sesuatu, jadi dari mulai berawal dari rencana, kita nggak hanya membayangkan keberhasilan apa saja yang akan terjadi di depan dengan rencana kita, tapi kita juga harus bisa membayangkan kira-kira hal-hal apa saja yang mungkin timbul, yang kalau sampai terjadi bisa menggagalkan angan-angan indah kita tadi itu, gitu. Karena kalau kita telat, kita hanya membayangkan yang indah-indahnya aja, ternyata di jalan gitu kan terjadi, di sepanjang perjalanan terjadi hal-hal yang buruk yang tidak pernah kita antisipasi sebelumnya, akhirnya bisa akhirnya kita yang dikelola oleh mereka gitu loh, ketika mereka udah duluan terjadi. Oke, ini relate ya dengan apa yang sedang dialami oleh Indonesia dan juga bangsa-bangsa lain di seluruh dunia tentang pandemi COVID-19. Jangan sampai kita kalah dengan pandemi COVID-19, tapi kita hanya berdiam saja dan tidak melakukan apapun juga. Apalagi kontribusinya itu erat berhubungan dengan kita sebagai SDM di sebuah perusahaan yang dituntut untuk berkontribusi. Alangkah baiknya pula, idealnya pula, top manajemen memberikan banyak sekali arahan, masukan, dan juga bentuk antisipasi serta strategic plan yang baru ketika COVID-19 masih berada di Indonesia. Mas Nasir, terima kasih banyak loh siang hari ini. Sehat-sehat ya Mas Nasir ya. Semoga semoga punya imunitas apa yang ya, sangat luar biasa ya. Ya, semoga apa yang menjadi obrolan kita bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin, pasti mudah-mudahan ya. Sehat-sehat Mas Nasir, salam buat keluarga. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi di kantor Adiscore untuk ngobrol bareng, santai lagi, lebih rileks lagi tanpa ketakutan akan pandemi COVID-19. Dan kami harapkan pandemi ini bisa ini kan sambil ngopi bareng ya, Mas Deril ya.
Iya, enak sambil. Saya kangen sama kopinya loh di ID Score sebenarnya. Kita nggak bisa ngopi hari ini berarti ya. Mas Andrea, thank you ya. Sehat-sehat selalu dan selamat beraktivitas lagi untuk hari ini. Oke, Sobat ID Score, demikian perbincangan saya bersama dengan Mas Muhammad Rizky Nader. Beliau adalah Head of GRC Pevindo Biro Kredit ID Score. Dari apa yang beliau sampaikan, terlihat jelas sebetulnya kalau dirunut tadi, kita terlebih dulu harus kenal dulu resiko itu apa sih sebetulnya. Dan setelah kita kenal, jangan coba pernah dekat dengan resiko atau meninggalkan resiko itu, tapi kita kelola, kita ajak dia untuk dekat dengan kita, karena kita bisa tahu tentang bagaimana menaklukkan resiko tersebut. Setelah itu jangan lupa action plan-nya dibuat, karena ada bentuk strategi-strategi baru yang bisa dilakukan untuk, sekali lagi, tidak bisa dihilangkan, tapi diminimalkan dan juga dimitigasi. Nah, itu poin dari pembicaraan kita pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Live Instagram Bincang Santai ID Score setiap hari Jumat 2 minggu sekali. Jadi Anda bisa coba terus bergabung bersama dengan kami karena informasi detail tentang hal ini akan kami senantiasa sampaikan lewat seluruh kanal sosial media dari ID Score. Jangan lupa follow Instagram di idscore.id, kemudian Facebooknya di Pevindo Credit Bureau, Twitternya di follow di @idscore_ind, LinkedIn-nya juga di idscore Pevindo Biro Kredit, kanal YouTube kami buka di idscore Indonesia dan websitenya di www.idscore.id. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Salam sehat untuk Anda semuanya. Jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan keluar rumah kalau misalnya nggak perlu-perlu banget, nggak usah keluar. Ingat, keluarga Anda adalah aset berharga buat kita semuanya. Saya Daryl Adam. Sampai ketemu di Bincang Santai berikutnya 2 minggu ke depan. Selamat siang, sampai jumpa.